Oke, kita lanjutkan. Terus cara membedakan larutan koloid dan suspensi. Kemarin kalian sudah praktikum bagaimana cara membedakan larutan koloid dan suspensi. Di mana contoh larutan kemarin ada air ditambah gula pasir. Koloid itu contohnya kemarin air ditambah bubuk susu ya. Bubuk susu atau susu bubuk sama aja. Suspensi itu kemarin contohnya air ditambah pasir. Ternyata setelah kalian percobaan, ketika air sama gula kalian aduk, setelah diaduk itu air sama gula tidak bisa dibedakan lagi. Kenapa? Karena ukuran partikel larutan ini sangat kecil sekali. Jadi ukurannya itu kurang dari 1 nanometer. Karena sangat kecil sekali, maka dia tidak bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya ketika sudah dicampurkan. Kemudian kalau koloid, ukuran partikelnya, jadi ukurannya itu antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi dia di tengah-tengahnya, nanometer. Jadi dia di tengah-tengah antara larutan sama suspensi. Kalau suspensi itu lebih besar dari 100 nanometer. Jadi ini ukurannya paling besar. Pasir ini kan ukurannya lebih besar daripada susu bubuk ketika udah dicampur sama air. Bedainnya gimana, kan kita nggak mungkin ngukur satu-satu ukuran partikelnya berapa, kan nggak bisa. Bisa dibedakan, kamu diamkan aja. Jadi ketika ketiganya ini kamu campurin, kalau kamu diamkan, maka si suspensi lama-kelamaan dia akan mengendap. Jadi dia mudah mengendap. Kenapa kok mudah mengendap? Itu nanti bisa dijelaskan di sifat-sifatnya koloid, ada gerak ground. Kita skip aja. Jadi kalau suspensi itu mudah mengendap, kalau koloid itu tidak mudah mengendap, tapi dia bisa mengendap. Jadi kalau yang ini tidak stabil sama sekali, jadi sangat mudah sekali mengendap. Kamu diamin aja, nanti pasirnya pasti turun ke bawah karena gaya gravitasi. Terus kalau koloid dia tidak mudah mengendap, tapi bisa mengendap. Bisa mengendap artinya dia relatif stabil. Jadi kalau pada keadaan umumnya dia itu stabil, tapi kalau diberi perlakuan khusus nanti dia bisa mengendap. Kalau larutan dia tidak bisa mengendap. Mau kamu apakan, kalau kamu udah mencampur si air sama gula, pasti dia tidak akan bisa mengendap. Kamu kasih perlakuan apapun itu nggak akan bisa dibedakan lagi mana airnya mana gulanya, karena dia sangat stabil. Terus bisa dibedakan lagi dengan warnanya. Jadi kalau kamu lihat larutan itu pasti jernih, nggak keruh. Kalau yang koloid ini, jadi dia ada yang agak jernih sampai keruh. Jadi ada yang jernih sampai keruh. Beda-beda tergantung jenis koloidnya. Contoh yang jernih itu misalkan agar-agar itu kan jernih sebenarnya, bening, tapi dia koloid. Suspensi itu pasti keruh. Kemudian penyaringan, kalian kemarin kan menyaring si larutan koloid sama suspensi. Ternyata suspensi ini bisa disaring ya, Jadi untuk membedakan fase terdispersi sama medium pendispersinya bisa dengan penyaringan. Jadi bisa disaring untuk memisahkan air sama pasirnya. Kalau koloid ini tidak dapat disaring. Kalau larutan ini juga pasti tidak dapat disaring.